Vaksin ditemukan oleh Edward Jenner pertama kali pada tahun 1796 untuk mengobati penyakit cacar atau smallpox. Sejak saat itu, vaksin terus dikembangkan karena diakui dan terbukti dapat mencegah penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri tertentu. Sejumlah negara tengah berlomba-lomba mengembangkan vaksin COVID-19 termasuk Indonesia. Saat ini ada 6 institusi nasional yang melakukan riset mengenai vaksin COVID-19. Saat ini, pemerintah tengah berusaha untuk menahan laju penularan COVID-19, salah satunya dengan mendatangkan vaksin. Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan program vaksinasi ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu, pemerintah pasti memakai vaksin yang sudah masuk kategori WHO dan uji klinis 1-2-nya secara terbuka sudah bisa dilihat dalam distribusi. Distribusi ini bukan merupakan barang baru kita mendistribusikan vaksin. Kita ini salah satu negara yang cukup melakukan vaksin besar. Artinya apa? TBC, polio sudah bertahun-tahun. Nah, karena itu distribusi pasti bisa dijalankan, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Soleh Ayubi bahwa ini berbeda distribusinya. Karena ini benar-benar satu orang 2 kali suntik. Dan mesti terdata. Seperti kalau kita pemilu, di dalam satu kotak itu kita tahu untuk siapa, alamatnya siapa. Karena tidak boleh tertukar. Dalam pendistribusian vaksin COVID-19, selain menggandeng BUMN, pemerintah juga akan melibatkan pihak swasta. Untuk memastikan proses vaksinasi bisa dilakukan sesuai target, pemerintah menyiapkan sistem informasi big data yang terintegrasi. PT Bio Farma Persero akan menggabungkan teknologi digital dan proses manual dalam distribusi vaksin corona. Dengan kompleksitas yang seperti ini, tentu dibutuhkan teknologi, baik teknologi yang sifatnya nanti adalah hardware ataupun software, dengan tujuan beberapa hal. Yang pertama adalah untuk mengautomasi. Bayangkan kita akan melakukan vaksinasi jumlahnya ratusan juta orang gitu ya. Itu kita akan menggunakan teknologi untuk bisa mengautomasi proses-proses yang sebelumnya manual akan menjadi 100% otomatis atau mungkin beberapa persennya, sebagian besarnya menjadi lebih otomatis. Kemudian dengan teknologi ini juga diharapkan kita bisa menghindari banyak kesalahan atau error. Kemudian dengan teknologi ini kita juga ingin mempercepat proses yang sebelumnya lama, proses pendaftaran, proses verifikasi kita bisa lakukan secara cepat. Dan terakhir adalah untuk menjamin kualitas. Bio Farma juga akan menerapkan strategi untuk menghindari kemunculan vaksin COVID-19 palsu dan mencegah penimbunan vaksin COVID-19 oleh pihak tidak bertanggung jawab. Tadi saya bercerita mengenai barcode di masing-masing botol. Jadi nanti misalkan kita akan punya 100 juta vaksin Sinovac misalkan ya. Nah itu masing-masing botol berisi 10 dosis. Jadi akan ada 10 juta botol vaksin. Masing-masing botol vaksin tersebut ada barcode-nya. Ini adalah mungkin yang pertama kali di Asia Tenggara. Ketika kami presentasi proses ini ke pengembang vaksin, ada 19 negara itu, mereka juga impress dengan apa yang kita lakukan. Jadi ini sesuatu yang sangat bagus ya, sesuatu yang sangat baik. Pemberian vaksin COVID-19 mandiri akan diberikan melalui sistem pre-order sehingga didasarkan permintaan di lapangan. Khusus untuk vaksin COVID-19 mandiri, Bio Farma menyediakan 3 layanan meliputi lewat aplikasi atau app-in, website atau web-in, dan manual atau walk-in atau datang langsung kepada tempat layanan vaksinasi. Kemudian ada proses untuk pre-order. Nah ini juga penting sekali. Penting terutama untuk yang distribusi, sehingga kita akan tahu demand yang real di lapangan itu berapa. Demand ini sangat penting karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa vaksinnya sangat terbatas. Jadi nggak bisa dong misalkan satu klinik bilang saya request dong 100 juta dosis tanpa demand yang real gitu. Dan ini juga tentu dengan feature seperti ini kita bisa meminimalkan penimbunan.
Pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih merek vaksin COVID-19 yang akan digunakan di Indonesia. Mesti diingat bahwa tentu penentuan daripada merek vaksin atau misalnya jenis vaksin lah ya, itu di Kemenkes. Tetapi yang saya harus tambahkan, Kemenkes menentukan ini tentu berdasarkan data yang ada di list WHO dan sudah melalui uji klinis 1-2 yang juga full report, jadi datanya ada. Dan nanti ketika dipergunakan itu BP POM yang mengeluarkan izin. Nah, tentu sebagai catatan tambahan, vaksin yang akan dibeli pemerintah juga vaksin yang cold chain-nya atau distribusinya yang friendly dengan distribusi kita, di mana tadi sudah disampaikan 2-8 derajat Celcius. Karena kalau kita harus membongkar sistem distribusi kita, misalnya jadikan -20, ini nanti akan menghambat daripada distribusi yang sudah biasa kita lakukan. Nah, berarti vaksin yang dibeli pun harus masuk kategori yang cold chain-nya friendly dengan Indonesia. Nah, karena itu kalau dilihat kembali, kenapa misalnya nanti pemerintah pilih Sinovac atau Novavax atau AstraZeneca, karena alasan-alasan ini. Ya, jadi itu. Kenapa Pfizer dan Moderna belum bisa? Karena memang cold chain-nya -75, yang satu -20. Untuk negara seperti Amerika pun, ya mereka akan ada transisi. Nah, jadi ini jangan nanti terpikir bahwa pemerintah beli merek ini berbisnis, tidak. Ya, jadi ini yang tentu pemerintah lihat juga siapa yang bisa mendeliver dengan kuantitas yang kita perlukan.